Gempar bro, bayangkan sebuah benteng raksasa yang sudah berdiri kokoh selama lebih dari 30 tahun. Di Indonesia, benteng itu bernama Jawa Tengah. Bagi PDIP Jateng bukan sekedar wilayah administratif. Ini adalah tanah suci, tempat di mana ideologi Marhainisme mengakar sampai ke pori-pori tanahnya selama puluhan tahun. Siapapun yang mencoba masuk membawa bendera lain, mereka akan diseruduk habis oleh mesin. Partai yang militansinya tidak perlu diragukan. Tapi di awal 2026 ini, kita melihat pemandangan yang enggak lazim. Ada retakan di tembok beton itu, dan retakan itu justru datang dari sesuatu yang terlihat kecil, namun sangat persisten. Lo harus lihat bagaimana PSI yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep bukan lagi sekedar partai pelengkap yang cuma cari suara di Jakarta. Di 2026 mereka secara agresif mulai memancangkan bendera mawar di titik-titik paling sakral milik PDIP, mulai dari pinggiran Solo hingga pelosok Wonogiri. Ini bukan sekedar gerakan politik biasa, bro. Ini adalah pernyataan perang simbolik. ISI sedang mencoba membuktikan satu tesis yang sangat berani, bahwa loyalitas rakyat Jawa Tengah kepada sosok Jokowi ternyata jauh lebih kuat daripada loyalitas mereka kepada logo Banteng. Dan ini adalah pertaruhan harga diri yang sangat tinggi bagi kedua belah pihak. Coba lu analisa lebih dalam kenapa PDIP belakangan ini terlihat lebih reaktif daripada biasanya. Itu karena mereka sadar ada pergeseran demografi yang nggak bisa dilawan. Cuma pakai jargon lama, di Jateng ada jutaan pemilih muda yang nggak punya ikatan emosional dengan peristiwa 1998 atau romantisme masa lalu Megawati. Pesi masuk ke celah itu dengan narasi politik santuy, tapi isinya sangat provokatif bagi struktur PDIP. Mereka menantang dominasi absolut dengan cara-cara yang nggak sopan menurut etika politik tradisional. Dan itulah yang membuat tensi di akar rumput Jawa Tengah sekarang mendidih. Gua melihat ini seperti pertarungan antara the old guard melawan the new disruptor. Di satu sisi ada PDIP yang punya struktur pimpinan anak, ranting sampai tingkat RT, sebuah tentara darat yang sangat solid. Di sisi lain, ada PSA yang membawa senjata udara berupa algoritma, media sosial, dan dukungan logistik yang seolah nggak ada habisnya. Masalahnya bro, di 2026 ini, perang politik nggak lagi dimenangkan cuman lewat rapat akbar di lapangan bola, tapi lewat persepsi yang dibangun di layar smartphone setiap orang yang sedang duduk di angkringan. Yang bikin makin tegang adalah posisi diamnya Megawati. Kita tahu biasanya kalau Banteng diam, mereka sedang menyiapkan serangan balik yang mematikan. Namun Kaisang juga bukan pemain amatir. Dia membawa legasi bapaknya yang masih sangat dicintai di Jawa Tengah. Pertempuran ini menjadi sangat personal. Karena ini menyangkut siapa yang sebenarnya menjadi pewaris sah dari kecintaan rakyat Jateng terhadap gaya kepemimpinan ala Jokowi. Apakah tetap di bawah naungan partai lama atau pindah ke rumah baru yang lebih muda dan energik? Jadi video ini nggak cuma bahas soal rebutan kursi, tapi soal runtuhnya sebuah hegemoninya. Apakah 2026 akan menjadi saksi sejarah di mana Jawa Tengah tidak lagi merah total? Atau PSI justru akan menjadi tumbal kesekian? Dari kemarahan Banteng yang merasa rumahnya diacak-acak, kita sedang berdiri di tepi sejarah, bro. Dan di bab-bab selanjutnya, gua bakal bedah ke lo taktik kotor apa saja yang sedang dimainkan di balik layar demi memperebutkan tahta kandang Banteng ini. Kalau kita bicara Jawa Tengah, kita sedang bicara tentang negara dalam negara. Bagi PDIP, lo harus paham betapa ngerinya struktur mereka. Di sini PDIP bukan cuma partai, tapi sudah jadi identitas sosial dari 35 kabupaten kota. Hampir semuanya dikendalikan oleh kader mereka. Bayangkan sebuah mesin yang punya ribuan sel, sampai ke tingkat dusun, di mana instruksi dari Teku Umar bisa sampai ke telinga warga desa dalam hitungan jam. Secara tradisional PDIP punya infanteri atau pasukan darat yang enggak tertandingi. Mereka punya militansi yang kalau sudah instruksi, merahkan jalanan, maka langit Jateng pun bakal terlihat merah. Namun lu jangan salah sangka dan menganggap PSI itu cuma gerombolan anak muda yang modal. Live TikTok doang di 2026 ini, PSI melakukan penetrasi yang sangat cerdas. Mereka nggak menyerang benteng PDIP secara frontal di seluruh wilayah. Mereka pakai strategi gerilya marketing. Mereka mengincar titik lemah di daerah urban dan sub-urban seperti Solo Raya, Semarang, dan Salatiga. Di sana PSI mulai membangun kantong suara dari kalangan menengah ke atas, dan anak muda kreatif yang mulai merasa kalau politik gaya lama itu terlalu kaku dan membosankan. Mereka menanam mawar di pot-pot kecil yang selama ini diabaikan oleh sang Banteng. Analisa gue secara mendalam,
Kekuatan PSI tahun ini terletak pada satu hal asimetris. PDIP itu ibarat kapal tanker raksasa, sangat kuat, tapi lambat bermanuver, sementara PSI itu seperti sekumpulan jet ski, kecil licah dan bisa masuk ke celah. Celah sempit yang nggak bisa dilewati kapal tanker, besi memanfaatkan ketidakpuasan, sebagian warga terhadap performa kepala daerah lokal yang mungkin sudah terlalu lama, berkaitan dan mulai stagnan, mereka menawarkan narasi evaluasi, sesuatu yang sangat tabu diucapkan di wilayah yang selama ini dianggap aman oleh PDIP. Di Jateng 2026, kita nggak cuma bicara soal bagi-bagi, kaos atau sembako, PSI masuk dengan gaya, filantropi politik mereka bikin program yang langsung menyentuh skill anak muda, seperti pelatihan digital hingga akses modal, UMKM yang dibungkus dengan sangat trendy. Ini serangan yang mematikan, karena mereka nggak cuma minta suara, tapi membeli masa depan pemilih pemula. Sementara itu, PDIP masih sangat mengandalkan loyalitas tradisional dan serangan fajar klasik yang mulai kehilangan tajinya di hadapan generasi Z yang lebih kritis, tapi jangan sekali-kali meremehkan serangan balik. Dari banteng strategi PDIP di 2026 ini adalah pagar desa. Mereka mulai memperketat pengawasan di tingkat akar rumput. Setiap gerak-gerik kader PSI yang masuk ke desa-desa mulai dipantau oleh Satgas Partai. Ada semacam instruksi tidak tertulis untuk menutup ruang bagi partai pendatang baru ini. Pertarungannya jadi sangat teknis. Siapa yang paling rajin sowan ke tokoh masyarakat? Siapa yang paling sering muncul di pengajian atau hajatan warga? Disitulah perang sebenarnya terjadi. Ini adalah adu ketahanan fisik dan mental antar kader di lapangan. Jadi peta kekuatannya sekarang adalah PDIP memegang tanah, tradisi, dan struktur. Sementara PSI sedang mencoba menguasai udara, opini publik, dan tren digital. Pertanyaannya adalah, apakah pasukan udara PSI bisa melakukan landing yang sempurna di tanah Jateng yang keras dan berbatu itu, ataukah mereka akan hancur sebelum sempat mendarat karena disapu oleh badai merah yang sudah bersiap di garis pantai? Di bab berikutnya, gue bakal tunjukin ke elu gimana perang urat saraf antara Megawati dan Kaesang yang bikin suasana makin gerah. Politik di Indonesia itu seringkali bukan soal apa yang diucapkan, tapi soal apa yang tersirat. Di 2026 ini, hubungan antara Teuku Umar PDIP dan PSI sudah mencapai titik didih yang sangat tinggi. Di satu sisi kita punya Ibu Megawati, sosok matriark, yang memegang teguh disiplin dan etika politik tua. Baginya partai adalah alat perjuangan yang sakral, bukan sekedar kendaraan buat gaya-gayaan. Di sisi lain, ada Kaesang Pangarap, representasi Gen Z, yang melihat politik dengan kacamata entrepreneur dan content creator. Benturan dua karakter ini bukan cuma soal beda pendapat, tapi soal benturan peradaban politik, bro, analisa gue. Strategi PSI di bawah Kaesang itu sangat nakal. Mereka memakai taktik trolling politik. Lo lihat gimana Kaesang seringkali membalas serangan tajam dari politisi, senior PDIP dengan senyuman, atau konten receh di media sosial. Ketika tokoh sekali berbambang pacul mengeluarkan pernyataan keras soal kandang, banteng tidak boleh diusik, Kaesang justru datang ke Jateng pakai kaos, santai makan di warung pinggir jalan, seolah-olah ingin bilang, hey, zamannya sudah berubah, nggak usah tegang-tegang amat. Ini adalah serangan psikologis yang bertujuan membuat PDIP terlihat kaku, emosional dan tua di mata pemilih muda. Tapi jangan salah, bro. Megawati bukan pemain kemarin sore diamnya. Beliau itu adalah intimidasi paling nyata. Di internal PDIP, instruksinya jelas, jangan terpancing tapi kunci lapangan. Megawati memakai narasi tentang kesetiaan. Dan akar sejarah, beliau ingin mengingatkan rakyat Jateng bahwa PSI itu hanyalah pendatang musiman yang tidak punya darah dan keringat. Sebelum membangun daerah tersebut, PDIP sedang membangun tembok narasi bahwa mereka adalah keluarga ideologis. Sementara PSI hanyalah koperasi politik yang cuma muncul saat mau pemilu saja. Pertarungan urat saraf ini makin panas. Saat kita bicara soal etika, elit PDIP seringkali menyindir cara Kaesang memimpin partai yang dianggap terlalu ketinggalan atau nepotisme. Mereka menggunakan isu ini untuk menyerang legitimasi Kaesang. Namun, Kaesang membalasnya dengan cara yang sangat modern, transparansi digital dan inklusivitas. Dia ingin menunjukkan bahwa di PSI, anak muda siapapun bisa jadi apapun, tanpa harus menunggu antrian puluhan tahun. Seperti di partai konvensional, ini adalah tamparan keras bagi sistem kaderisasi PDIP. Yang gak dikenal, sangat ketat dan birokratis. Gue melihat ada sebuah anomali menarik di sini, bro.
Semakin PSI diserang secara verbal oleh elit PDIP, elektabilitas mereka justru cenderung stabil atau bahkan naik tipis di beberapa survei internal. Kenapa? Karena di era 2026 ini, narasi David versus Goliath sangat disukai netizen. PSI sukses memosisikan diri sebagai anak bawang yang sedang dikeroyok oleh raksasa. Efeknya, muncul rasa simpati dari publik yang merasa PDIP terlalu arogan. Inilah yang disebut dengan backfire effect, di mana senjata PDIP justru berbalik melukai mereka sendiri karena salah membaca psikologi massa. Zaman sekarang jadi perang urat saraf ini sebenarnya adalah perang memperebutkan label. Siapa yang paling relevan PDIP? Berjuang tetap relevan dengan sejarah dan kekuasaannya, sementara PSI berjuang menjadi relevan dengan gaya hidup.